Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas kajian yang juga sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai seorang muslim wajib memilih diksi kata yang pantas untuk kita sampaikan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya. Ada banyak sekali qaulan di dalam Al-Qur'an. Ada qaulan karima, perkataan yang mulia. Ada qaulan thaqila, perkataan yang berat. Ada qaulan sadida, perkataan yang jujur dan lain sebagainya. Qaulan inilah eksistensinya itu pada siapa kita mengatakan, kemudian bagaimanakah ajarannya. Inilah yang menjadi pembahasan pokok dalam ceramah kali ini. Pertama, ketika kita mengatakan kepada orang lain, hendaklah kita menyampaikan dengan perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau memang dia tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Karena diam ini adalah selamat. Kemudian aspek dari perkataan ini ada banyak sekali yang dituliskan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama, kalau memang kita berinteraksi dengan istri kita atau suami kita dalam ranah rumah tangga, Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya qaulan ma'rufan. Contohnya di dalam Al-Qur'an, illa an taqulu qaulan ma'rufa, kecuali sekedar kalian mengatakan perkataan yang baik. Artinya, kalau kita memang berinteraksi dengan istri kita atau suami kita, hendaklah kita memilih diksi-diksi yang baik. Diksi yang baik itu seperti apa? Diksi yang tidak menyakiti tentunya. Diksi yang penuh perhatian tentunya. Dan itu juga diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 424. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa' inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, meskipun ini Allah berbicara langsung kepada istri-istri Nabi, tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah para perempuan muslimat. Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, seperti halnya orang kafir misalkan. Jika kamu memang bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian tunduk atau melemah lembutkan suara kalian, mendayu-dayukan suara kalian dalam berbicara, sehingga bangkitlah nafsu orang lain yang ada di dalam hatinya keburukan tentunya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Kalau memang kita ucapkan kepada suami kita, hendaklah diksi-diksi yang baik. Kemudian kebaikan di dalam aspek rumah tangga itu mencakup apa semua? Kita harus mengetahuinya. Pertama, kalau memang kita sebagai seorang suami ataupun seorang istri harus perhatian. Bagaimana kalau memang kita keluar rumah, kita perhatian kepada mereka. Anak-anak sudah makan, mama juga sudah makan. Kita tanyakan seperti itu. Meskipun kita dalam kondisi meskipun kita kondisinya adalah tidak jauh dari istri kita. Misalkan di tempat kerja misalkan. Yang jauhnya nggak terlalu jauh misalkan. Tapi perhatian ini penting jamaah rahimakumullah.
Yang kedua adalah mendengarkan empatinya. Kalau memang mereka itu mengeluhkan atau istri kita itu mengeluhkan tentang sesuatu, kita harus berempati. Sedih misalkan, kita harus berempati. Jangan mereka sedih, kita tunjukkan rasa bahagia kita. Bahagia dari kesedihan orang lain itu bahaya sekali, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah beri dukungan emosional. Kalau memang mereka atau istri kita ini dalam kondisi down, maka kita harus menunjukkan atau memberikan dukungan emosional. Kamu harus bangkit, kamu harus bahagia, kamu harus menjadi orang yang kuat. Kita sampaikan kepada dia seperti itu. Kemudian berbicara secara terbuka, ini adalah qaulan ma'rufah juga. Berkomunikasi secara terbuka. Hendaklah seorang suami ataupun istri harus ada keterbukaan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini saya sedang di luar kota nih. Sama siapa? Sama teman saya nih. Nah, kita tunjukkan videonya, samping kita adalah teman kita. Kita sampaikan seperti itu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Sama perempuan, enggak ada perempuan di situ. Ternyata dalam foto kawan kita ada banyak perempuan di situ. Nah, kita merasa ditutup-tutupi. Dan kalau memang itu tercium oleh istri kita, pasti di situ ada rasa sedih di situ. Kok bisa ditutup-tutupi? Ada apa ini? Nah, maka keterbukaan sangatlah penting. Yang berikutnya adalah waktu kualitas bersama. Bagaimana weekend, akhir pekan haruslah ada waktu bersama dalam keluarga. Entah makan bersama mungkin di luar, atau misalkan nganter jalan-jalan anak misalkan ke tempat hiburan, renang misalkan. Ini adalah waktu kebersamaan yang sangat penting. Jaga waktu ini dengan komunikasi yang baik. Karena mungkin bisa jadi tiap hari Senin sampai Jumat mungkin di antara bapak ibunya adalah orang yang sibuk, bahkan anak-anaknya pun demikian. Maka waktu yang baik adalah waktu weekend. Kemudian hormati ruang pribadi. Kalau memang itu adalah ruang pribadinya, maka kita harus jaga privasi istri kita atau suami kita. Jangan sampai hal-hal yang privasi juga kita ingin tahu nih, padahal itu adalah privasi. Contohnya adalah misalkan tentang suami kita misalkan atau istri kita adalah seorang dosen, ya, kita ingin tahu nih tentang nilai akhir semester dari mahasiswanya. Jangan-jangan ada mahasiswi yang dikasih nilai banyak atau mahasiswa yang lebih banyak karena dia cantik misalkan dan lain sebagainya. Padahal ini adalah seorang privasi seorang dosen, ya. Kemudian buat keputusan bersama agar memang benar-benar keputusan itu dibuat bersama. Kalau misalkan anak mau melanjutkan pendidikan kemana kah? Pesantren kah? Atau ke sekolah kah? Atau ke madrasah kah? Harus didiskusikan bersama, harus dikomunikasikan bersama, harus menjadi keputusan bersama. Jangan hanya sebagai seorang suami, meskipun menjadi kepala rumah tangga, kemudian arogan di situ, memaksakan kehendak kepada warga-warga yang ada di dalam rumahnya. Ini adalah salah, jamaah rahimakumullah. Kemudian kaulan yang kedua, selain kaulan ma'rufan, perkataan yang ma'ruf. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita bertutur kata kepada istri kita atau suami kita. Yang kedua, kalau memang itu adalah bersifat atau dalam ranah pendidikan, Allah mengatakan qaulan sadidan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Wal yakhsha, hendaklah kalian takut, berhati-hati. Lau taraku min khalfihim, jika kalian meninggalkan di belakang kalian, ya,
dzurriatan di'afan, anak-anak keturunan yang lemah EQ, lemah mental, lemah fisik misalkan. Karena memang sebagai seorang muslim ini kita dituntut agar menjadi muslim yang tangguh, ya. Muslim al-qawi, al-muslim al-qawi khairan minal muslim ad-dhaif. Muslim yang kuat dalam apapun itu, ekonomi misalkan, fisik misalkan, EQ misalkan, dan lain sebagainya, itu lebih baik, kata Rasul, min khair minal muslim ad-dhaif, daripada muslim yang lemah syahwat, lemah pendidikan, lemah jasadnya, lemah pemikiran, dan lain sebagainya. Ini lebih buruk daripada muslim al-qawi. Maka disitulah jamaah rahimakumullah, kita dituntut untuk apa dalam pendidikan anak-anak kita? Falyaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalau kita mengajari anak-anak kita dalam pengajaran pendidikan di dalam rumah tangga, maka hendaklah berkata yang jujur. Bagaimanakah perkataan yang jujur? Pertama adalah memberi contoh kejujuran. Ayah nih nak, besok keluar kota nak, dalam 3 hari. Ini karena ada tugas dinas. Jangan sampai ditutup-tutupi. Ayah ini nak mau ketemu sama menteri, mau ketemu sama presiden, makanya ayah harus keluar kota nak. Padahal tidak sama presiden, padahal tidak sama menteri. Disitulah anak kemudian berbohong, ya, mendengar kebohongan dari orang tuanya sehingga diceritakan kepada orang lain. Padahal ayahnya itulah bukan seorang yang luar biasa, ya, bukan ketemu presiden, bukan ketemu menteri, ketemunya orang biasa-biasa saja. Sehingga ketika cerita ini disampaikan kepada kawan-kawannya di sekolah, ada kebohongan di situ, dan mereka akan mencaci maki kalau memang kebohongan ini terbuka lebar, ya, tercium bahwa ayahnya itu adalah berbohong. Ini tidak bisa, tidak boleh kita mencontohkan hal-hal yang seperti itu jamaah. Kemudian bercerita dan berbicara tentang kejujuran. Ceritakan saja orang yang baik itu seperti apa, adalah orang yang jujur. Kejujuran yang seperti apa? Kejujuran akan membuahkan kebaikan dalam kehidupan kita nak. Karena kalau memang kita tidak jujur, konsekuensinya sangat tinggi sekali. Kita ceritakan juga tentang gembala, bagaimana dia berteriak-teriak kepada seorang petani bahwa domba-dombanya ini mau dimakan oleh serigala. Tapi ternyata dia berbohong. Berbohong kedua masih ditolerir. Ketiga, yang memang benar-benar ada serigala yang mau memakan domba-dombanya, ternyata para petani itu tidak mau tahu. Udahlah, paling berbohong. Ini konsekuensinya. Maka kita ceritakan hal ini untuk membangun jiwa mereka agar menjadi jiwa yang jujur. Karena kejujuran inilah yang akan dibawa mereka dalam kondisi apapun saat dewasa nanti, menjadi pejabat yang jujur, tidak korupsi, tidak memakan uang rakyat, tidak berbohong kepada negara, dan lain sebagainya. Kemudian puji anak kita jika memang dia itu dalam kondisi jujur. Meskipun dia salah, ini perbuatan siapa nih yang menghancurkan ini semuanya? Kok piring berserakan, pecah semuanya, ini gara-gara siapa? Dia harus mengatakan kejujuran. Kalau memang tidak jujur, malahan ayah akan menjewer kalian semuanya. Tapi kalau jujur, ayah akan memaafkan. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat anak kita akan bersifat jujur. Latih berbicara terbuka kepada orang tua. Dari mulai sejak kecil. Kamu ada masalah nak? Ceritakan pada ayah. Apa masalahmu? Biar ayah mendengarkan. Mungkin ada solusi,
dari ibumu mungkin, dari ayah mungkin. Nah, ini keterbukaan ini penting jamaah. Sehingga ketika mereka dewasa, ada masalah apapun akan disampaikan kepada orang tuanya. Qaulan sadidan. Yang kedua, jujur ya. Perkataan jujur kepada anak. Kemudian untuk orang tua, seorang anak kepada orang tua, perkataannya apa? Qaulan karima, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan diwajibkan atau Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Fala taqul lahuma uffin, jangan kalian itu mengatakan hus saja tidak boleh, membentak apalagi. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan janganlah kalian menghadik mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang mulia. Mulia ini jamaah rahimakumullah, bagaimana kemuliaan seorang anak ketika berbicara kepada orang tuanya, seperti apakah eksistensi perkataan yang mulia itu? Pertama adalah patuh perintah orang tua. Dari mulai kecil kita harus patuh kepada orang tua kita, karena mereka lah yang membuat kita ada di dunia ini. Karena kasih sayang mereka lah kita kemudian tumbuh besar, dididiknya dengan penuh kasih sayang, sehingga patuh ini haruslah wajib kita tunaikan. Kemudian yang kedua adalah berbicara dengan hormat, rasa hormat. Diksi yang kita pilih adalah diksi yang menghormati. Kalau di Jawa ini ada yang namanya perkataan halus ya, lembut ya, kromo inggil namanya. Kromo inggil ini adalah perkataan kita kepada orang yang lebih tua dari kita, khususnya adalah kepada orang tua kita. Monggo bapak dahar. Dahar itu adalah makan. Tapi kalau kita sama sesama kita, kawan-kawan kita, ayo mangan. Ya, kalau orang tua berarti dahar. Ya, kalau sesama kita adalah mangan. Nah, ini jamaah adalah diksi yang kedua yang harus kita tunaikan. Kariman artinya mulia. Yang ketiga adalah pilih bahasa yang paling santun. Meskipun kita salah, mungkin meskipun orang tua kita salah, tetap kita harus memilih diksi yang paling santun. Jangan sampai meninggikan perkataan. Mentang-mentang kita adalah seorang profesor, orang tua kita adalah seorang petani, kemudian kita tinggikan nada kita sehingga perkataan kita lebih keras daripada perkataan orang tua kita. Ini adalah salah. Bagaimanapun kita, anak ini ya, sehebat apapun kita tetap akan menjadi anak sampai kapanpun. Tidak ada anak akan menjadi orang tua, tidak bisa. Meskipun dia adalah dokter, profesor, gelar itu hanya gelar duniawi. Kalau memang kita tidak disekolahkan sama mereka, orang tua kita, apakah kita mungkin menjadi orang yang sukses? Tidak bisa jamaah. Kemudian beri mereka penghargaan. Kalau memang beliau-beliau ini sudah tidak mampu untuk mencukupi diri sendiri, wajib kita menunaikan sebagai anak ini memberikan nafkah sebagaimana mereka memberi nafkah kita ketika waktu kita kecil dulu. Hindari mengkritik secara terbuka. Jangan sampai kritikan kita langsung terhadap statement-statement mereka. Langsung kita putuskan. Tidak bisa jamaah. Bijak dalam mengemukakan pendapat. Bijak kita dalam mengemukakan pendapat kita. Kalau memang ini salah, Bu, monggo Ibu bisa benarkan.
Mungkin seperti itu. Komunikasi secara teratur penting sekali jamaah rahimakumullah. Mungkin kalau kita di luar kota, kita telepon ibu kita, ibu sehat, sudah makan belum? Ya, ini saya sedang di luar kota bu, mohon doa saja semoga sehat selalu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat jamaah rahimakumullah, dalam dunia dakwah, qaulan yang keempat adalah qaulan baligha. Fakaifa idza asabathum musibah ila akhiril ayat, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum qaulan baligha. Hendaklah kalian itu memalingkan diri kalian dari mereka dan mauidai mereka, ceramai mereka dengan perkataan yang sempurna, balighon. Sebagai seorang yang baligh, ya, seorang pendai, haruslah perkataannya perkataan yang baik, yang baligh, yang sempurna. Harus ada data-data kalau kita memberikan atau menyampaikan dakwah kepada orang lain, mengetahui audiensi kita. Kalau memang yang di depan kita ini adalah seorang mahasiswa, banyak akademisi, maka gunakan diksi-diksi akademisi di situ. Tapi kalau yang di depan kita ini adalah seorang petani, kemudian kuli bangunan, yang mana mereka tidak pernah mendengar diksi-diksi yang melangit seperti itu, maka hendaklah kita juga mengemukakan dakwah secara mudah saja. Jangan sampai yang tinggi-tinggi sebagaimana kita sampaikan kepada para akademisi yang di depan kita. Jaga niat jamaah ketika waktu kita berdakwah. Niat kita untuk apa? Untuk Allah. Berdakwah seperti ini, seperti yang saya sampaikan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk YouTube kita agar ada banyak subscribe, tidak, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan contoh-contoh yang sederhana sehari-hari yang bisa mereka kenal sehingga mereka mengenal dengan baik, bersifat terbuka terhadap perbedaan. Karena memang ada perbedaan satu sama lain dalam menyikapi dakwah. Kita haruslah terbuka, akomodasi terhadap perbedaan tersebut. Jangan sampai memaksakan dakwah kepada orang yang tidak bisa kita dakwai. Contoh saja, Rasulullah SAW mempunyai paman hingga akhir hayatnya meninggal dalam kondisi non-muslim. Padahal paman itulah yang membesarkan beliau, yang mendidik beliau, yang menikahkan beliau, yang mengajari banyak hal kepada beliau. Ternyata paman itu meskipun kedekatannya sangat erat kepada beliau, beliau tidak mampu untuk mengajaknya ke dalam dakwah Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa mengajak orang lain atau orang-orang yang kalian cintai. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka. Selain Allah, kita hanya perantara. Jamaah rahimakumullah. Jangan sampai merasa bahwa kita harus menjadi pendai yang bisa memberikan mereka petunjuk salah. Kita hanya sampaikan saja. Perkara mereka mendapatkan hidayah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah sampaikan. Kemudian kalau memang kita berbicara yang terakhir ini ya, kita berbicara kepada orang-orang yang biasa, ranah orang awam, kata ya Allah Subhanahu wa taala qaulan maisuran dalam surat Al-Isra ayat 28, wa imma tu'ridanna 'alaihim ibtigha'a rahmatin mir rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka, memperoleh rahmat dari Tuhanmu,
Yang engkau harap, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lembut. Kita berbicara kepada orang lain, tetangga kita, saudara-saudara kita, haruslah dengan perkara yang lembut, maisura. Jaga volume suara kita, jangan sok-sokan kita meninggikan suara kita. Yang kedua adalah mengetahui arah pembicaraan orang yang kita ajak bicara. Jangan sampai kita merasa kalau kita adalah dosen, mereka harus tahu perkataan kita ke arah mana. Kita giring mereka dalam ranah kita. Kita berbicara tentang skripsi, tesis, akademisi, jurnal. Mereka nggak paham jamaah. Maka kalau kita berbicara kepada orang lain, kalau di depan kita adalah seorang petani, kita ajaklah berbicara tentang pertanian. Meskipun kita nggak paham tentang pertanian, kita pura-pura tanya aja. Taninya bagus nggak pak? Sawahnya saya pak, bagus pak. Ada tikus nggak pak? Hamanya gimana? Hujan kemarin kayaknya kok deras ya pak? Apakah merusak tanaman atau enggak? Ini adalah perkataan yang maisura jamaah, yang lemah lembut jamaah. Gunakan ekspresi wajah yang tepat. Hendaklah kita selalu tersenyum kepada orang lain. Jangan menekuk wajah kita sehingga mereka merasa bahwa kita itu angker gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dengarkan perkataan mereka dengan aktif. Jangan sampai kita tidak mendengarkan keluh kesah mereka. Kemudian yang terakhir, dengarkan empatinya. Kalau memang mereka merasa terkena musibah, disampaikanlah empati kepada kita. Kita harus tunjukkan rasa empati kita. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.